Teman-teman sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap dilancarkan segala urusan kita masing-masing. Oke teman-teman, seperti biasanya di channel ini kita akan kembali mengupdate dan juga membahas aplikasi pinjaman uang online yang masih memberikan layanan pinjaman. Untuk kali ini aplikasi yang kita bahas adalah aplikasi yang sudah lama sekali. Untuk legalitasnya sudah resmi terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Sehingga bisa dikatakan lebih aman ya guys daripada kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol yang masih ilegal. Nah, walaupun aplikasi yang kita bahas kali ini sudah resmi terdaftar maupun diawasi oleh OJK, namun yang admin dapat informasikan adalah aplikasi ini tidak mempunyai DC lapangan. Ingat ya guys, walaupun sudah legal, namun aplikasinya belum mempunyai DC lapangan. Sehingga jika kalian ingin galpay di aplikasi ini, bisa saja ya guys. Hanya sistem penagihannya ya sama seperti dengan aplikasi-aplikasi yang masih legal. Ada nada-nada ancaman dan juga nada intimidasi. Nah, yang penting di sini teman-teman harus menguatkan mental terlebih dahulu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, di sini seperti biasanya admin mohon dukungannya buat teman-teman semua untuk support channel ini agar semakin berkembang dan admin semakin semangat dalam menginformasikan aplikasi pinjaman uang online yang masih memberikan layanan pinjaman. Nah, aplikasi yang kita bahas kali ini bernama Bantu Saku. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Bantu Saku. Nah, untuk perizinan dari aplikasi ini hanya bisa mengakses ke kamera dan juga lokasi saja. Nah, ini menandakan jika aplikasi yang akan kita bahas kali ini memang sudah resmi terdaftar maupun diawasi oleh OJK, sehingga teman-teman sudah tidak perlu khawatir, data kalian bisa dijamin lebih aman. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasi Bantu Saku yang versi paling baru itu seperti ini. Limit paling tinggi di sini untuk nasabah baru hanya 1 juta rupiah. Ya, lumayan ya guys. Bisa untuk beli beras ataupun kebutuhan yang lainnya. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat sudah ada logo OJK, AFPI, dan juga Kemkominfo. Nah, ini menandakan jika aplikasi ini sudah resmi terdaftar maupun diawasi oleh OJK. Nah, untuk melakukan pengajuan pinjaman di sini, kalian bisa klik yang segera ajukan pinjaman. Kemudian di sini kita wajib untuk melakukan beberapa pengisian data-data yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Nah, selanjutnya teman-teman diwajibkan untuk mengisikan beberapa sertifikasi data, seperti autentifikasi identitas, kemudian kontak darurat, pengisian informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan juga mengisikan informasi rekening bank. Nah, karena di sini pengajuan saya sudah berhasil ter-ACC dan datanya sudah tidak bisa diinput ulang, maka di sini admin hanya bisa memberikan kisi-kisi saja. Seperti mengisikan autentifikasi identitas, yaitu teman-teman harus memfoto KTP kalian dan juga harus melakukan verifikasi wajah. Nah, pastikan fotonya tidak blur, tidak terpotong, agar verifikasi wajah kalian dapat berjalan dengan lancar dan segera diterima. Kemudian di sini juga teman-teman harus mengisikan beberapa kontak darurat yang seperti biasanya admin ingatkan untuk mengkondisikan terlebih dahulu semua kontak darurat yang kalian miliki atau yang ingin kalian masukkan di sini. Nah, biasanya kontak darurat ini akan diajak, akan ditelepon 1, 2, ataupun 3 kontak untuk memastikan saja apakah kenal dengan si peminjam. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang tidak menyadari pengajuan kalian ditolak karena kontak daruratnya tidak dapat dihubungi. Selanjutnya di sini ada pengisian informasi pribadi yang seperti biasanya ya guys, hanya mengisikan tentang alamat, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan teman-teman saat kalian mengisikan alamat, pastikan alamat yang kalian isikan harus dengan detail dan juga lengkap. Karena semakin lengkap dan juga jelas alamat yang kalian berikan, maka semakin tinggi pula persentase pengajuan teman-teman untuk berhasil ter-ACC. Selanjutnya di sini juga ada pengisian informasi pekerjaan yang dimana jika kalian tidak bekerja ataupun belum mempunyai pekerjaan, tenang saja di aplikasi ini bisa menggunakan data-data fake yang bisa kalian temukan di Google, ataupun teman-teman bisa mencari data-data pekerjaan di sekitaran lokasi domisili kalian. Nah, isikan dengan selengkap mungkin juga, kemudian nomor teleponnya wajib aktif dan juga alamat dari pekerjaan kalian harus jelas. Syukur-syukur sudah tercantum di Google Maps ya guys, karena itu juga bisa meningkatkan persentase pengajuan teman-teman untuk di ACC. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa mengisikan informasi rekening bank.
Untuk aplikasi ini tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Jadi pastikan teman-teman diwajibkan untuk menggunakan nomor rekening pribadi kalian masing-masing. Data nama pada rekening dan juga KTP yang kalian ajukan di sini harus sama persis. Karena jika beda, maka otomatis aplikasi ini akan menolak nomor rekening tersebut. Nah, jika kalian ingin mencoba mencairkan ke akun e-wallet, walaupun cara ini sangat tidak disarankan karena walaupun bisa ter-ACC, untuk pencairan dananya biasanya dibikin ruwet ya guys, kadang dicairkan, kadang juga tidak. Nah, kalian bisa mencoba mencairkan ke akun e-wallet dengan memilih Bank Permata ataupun Bank SIM Niaga. Kemudian untuk nomor rekeningnya, pastikan teman-teman menyesuaikan dengan kode bank masing-masing e-wallet yang kalian gunakan. Nah, setelah semuanya sudah terisi dengan benar, kalian bisa mengajukan pinjaman. Di sini kita mendapatkan limit awal yaitu Rp1.000.000. Dengan jangka waktu pinjaman 70 hari, jumlah cicilan bisa kita bayarkan selama 3 kali. Nah, jumlah pembayaran di sini karena tidak ada potongan di awal, maka akan dibebankan di akhir periode pinjaman. Nah, total bunga dari pinjaman Rp1.000.000 di sini adalah Rp280.000. Nah, jika kalian setuju dengan rincian seperti ini, kalian bisa klik yang segera ajukan. Maka proses pengajuan teman-teman akan langsung terkirim dan menunggu untuk dievaluasi. Nah, untuk waktu evaluasinya biasanya akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 hari kerja. Namun tidak menutup kemungkinan tidak sampai 1 hari teman-teman sudah mendapatkan hasil. Nah, kalian bisa buka aplikasi ini secara berkala untuk mengetahui progres dari pengajuan pinjaman kalian. Nah guys, mungkin seperti itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi dalam memilih aplikasi pinjaman.